Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Masyarakat sekarang ini percaya harus viral dulu baru aparat hukum bertindak. Baru-baru ini setelah Presiden Jokowi teriak tentang impor baju bekas, semua aparat heboh. Pedagang kecil disidak dan ditutup usahanya yang menjual baju bekas impor. Ini salah siapa? Apakah salahnya Kementerian Perdagangan, atau salahnya Bea Cukai, atau salahnya kepolisian? Kalau baju bekas kuantiti besar aja bisa masuk melalui pelabuhan tikus, bagaimana dengan barang-barang mewah seperti yang saya pakai ini? Hampir semuanya berlian, asalnya dari Eropa. Apakah juga diseludupkan? Inilah Hot Room, import baju bekas bikin was-was. Sudah saya perintahkan untuk dicari betul, dan ini sudah sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Jadi yang namanya impor pakaian bekas stop. Tapi secara umum barang bekas tidak boleh, termasuk pakaian, ada sepatu, motor. Kalau ilegal begini nggak bayar pajak, bekas, murah meriah, ya itu merusak UMKM dan industri kita. Yang jelas sudah saya perintahkan seluruh wilayah yang terkait dengan pintu-pintu masuk di Cukai untuk dilakukan pemeriksaan. Dan kalau nanti kedapatan ditemukan ada penyelundupan yang memang itu dilarang oleh pemerintah, saya minta untuk ditindak tegas. Seperti biasa, Hotman sukses berdebat berkat white coffee kesayangan Hotman. Coba tantangin gue berdebat, kalau saya sudah minum kopi ini, lawan semua kalah. Sekarang saya buktikan. Pak Moga Simatupang dari Kementerian Perdagangan, baju bekas ini cara masuknya bagaimana? Apakah benar pelabuhan tikus atau memang pakai izin? Ya, baju bekas atau pakaian bekas atau semua barang bekas sebetulnya sudah dilarang dalam ketentuan yang berlaku. Sejak 2014 ada undang-undangnya? Ya, sejak 2015. 15, oke. Ya, di situ disebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor dalam keadaan baru. Oke. Seperti itu dilarang. Jadi yang masuk ini, yang sekarang sampai Presiden prihatin, masuk melalui mana? Ya, jalur tikus tentunya. Semua jalur tikus? Iya, serasa. Bukan dengan jalur izin impor, tapi dalamnya diganti dengan baju bekas, bukan? Ya, karena mereka pasti tidak dapat izin, karena sudah dilarang. Kalau jalur tikus, itu kewenangan siapa? Jalur tikus di situ ada aparat yang menjaga perbatasan dan juga Bea Cukai? Bea Cukai juga ada beberapa pos. Pertanyaan kepada Pak Nirwala dari Bea Cukai. Ini kan tugas Bea Cukai untuk mengetahui mana barang mencegah seludupan. Kok bisa barang bekas segitu banyak masuk? Kok Bea Cukai nggak tahu? Begini Bang, garis pantai Indonesia itu terpanjang nomor 2 di dunia. Terpanjang? Terpanjang di dunia, nomor 2. Itu pertama. Ya. Terus yang kedua, pantai timur Sumatera, Kalimantan Timur, Sulawesi, bahkan sampai Nusa Tenggara Timur, itu banyak pelabuhan tidak resmi. Itulah yang harus diawasi oleh Bea Cukai. Jadi menurut Bapak bukan di pelabuhan resmi, nggak ada permainan di pelabuhan resmi. Banyakan yang pelabuhan tikus. Pertanyaan saya begini Pak, kalau pakaian aja dalam skala besar, ini kan berpeti-peti. Pakaian bekas saja diseludupkan bisa masuk, apalagi yang seperti ini. Bagaimana Pak? Oke. Atau Bea Cukai gagal melaksanakan tugasnya? Kalau dibilang gagal juga tidak. Jadi salah siapa ini semua? Karena barang bekas yang ditangkap Bea Cukai tahun 2022 itu sudah melakukan penindakan sebanyak 234 kali. Ada nggak cukangnya yang sudah diadili? Cukongnya yang sudah diadili? Ada. Ada 2 kasus yang dibawa ke pengadilan. Baru 2? 2. Dari ribuan penangkapan? Harus ada bukti, minimal 2 bukti kuat. Tahun sebelumnya 3, tahun sebelumnya lagi 6. Ya, karena yang diselundupkan itu nggak terus pakai kapal besar gitu, enggak.
Jadi menurut Bea Cukai ini semua masuk melalui pelabuhan tikus? Ya. Terus cara mengatasi nggak ada lagi? Bea Cukai udah nyerah? Oh tidak. Ya, jadi begini, itulah yang perlu kita lakukan, kolaborasi. Dengan APH, aparat penegak hukum, baik itu TNI, itu Polri. Ya kan? Berarti karena selama ini kurang koordinasi? Bukan kurang koordinasi. Apa dong? Perlu ditingkatkan. Perlu ditingkatkan? Perlu ditingkatkan. Atau memang lalai karena ini ribuan kasus? Oh tidak, ya. Harus sesuai dengan tupoksi masing-masing. Ya. Tugas pokok dan fungsi masing-masing. Oke, pertanyaan berikutnya. Ya. Jadi yang lalai siapa? Bea Cukai, kepolisian atau siapa? Makanya sampai presiden pun sampai teriak betapa masif besarnya impor baju bekas. Yang lalai siapa? Ya kalau mulai dinilai lalai ya semuanya, tapi bukan lalainya. Karena? Lebih karena ada demand. Kalau ada permintaan, ya kan, suplai dengan cara apapun berarti akan masuk. Bapak setuju barang mewah lain pun karena semua orang ingin dapat berlian seperti saya ini. Ya. Bapak yakin bahwa penyeludupan lain di luar barang bekas juga jumlahnya sangat besar di luar baju bekas saja bisa masuk. Ya. Yang jumlahnya itu kan pasti berpeti-peti. Apalagi barang-barang mewah lainnya. Bapak mengatakan itu juga terjadi. Penyeludupan di mana-mana. Bisa jadi. Bahkan di pelabuhan udara pun bisa. Karena begini. Ya. Ada yang undeclare atau juga yang misdeclaration. Undeclare berarti memang tidak diberitahukan. Ya. Ya kan? Terus yang kedua, itu yang misdeclaration. Berlian tidak diberitahukan dengan nama berlian. Itu. Tapi kan Bea Cukai berhak memeriksanya. Begini, kita menggunakan manajemen risiko. Tidak setiap orang diperiksa. Oh, tidak setiap orang diperiksa. Iya, kita punya profiling. Nanti kalau diperiksa semua orang juga marah. Iya kan? Profiling ini yang sulit. Ya. Pak Moga, kenapa sampai presiden berteriak? Kenapa sampai? Coba. Ya, karena terus terang industri tekstil sudah merasa terganggu ya. Dan tren thrifting ini sudah semakin meningkat. Sehingga sudah meresahkan masyarakat. Namun ini paradok Bang Hotman. Satu sisi industri merasa diganggu, cuman di sisi lain banyak pedagang dan juga konsumen yang merasa sudah nyaman dengan ada importasinya seperti itu. Tapi ini kan praktek yang sudah puluhan tahun. Kenapa baru sekarang? Ya, perdagangan pakaian bekas tidak dilarang, Bang Hotman. Ya, begitu pula perdagangan tidak dilarang. Tidak dilarang. Kalau Bang Hotman ke Kemayoran ada perdagangan mobil bekas. Sebentar dulu, import barang bekas boleh nggak? Tidak boleh. Impor barang bekas itu tidak boleh. Tidak boleh kecuali yang diatur dalam perundang-undangan. Seperti barang modal. Kalau sudah ada dalam jumlah besar di pasar barang bekas, ya pasti dan juga mereknya luar negeri, harusnya aparat tahu dong bahwa itu adalah import. Tidak selamanya. Karena terus terang macam Pak Nirwala atau Bang Hotman baju dari luar negeri dijual di Senen itu boleh. Tidak dilarang. Perwakilan negara asing pulang ke negaranya. Tapi kan jumlahnya masih sangat besar. Kalau 1-2 oke. Jadi kalau ada penjualan besar-besaran barang bekas, baju bekas di pasar, itu kewenangan siapa menindak? Baik Dinas Perindak Provinsi, karena di Peraturan Menteri Perdagangan 36 kan sudah ada di situ. Pokoknya Kementerian Perdagangan? Ya. Dan aparat dan aparat Bea Cukai. Berarti yang lalai selama ini Kementerian Perdagangan udah lihat besar-besaran jumlah penjualannya, kok nggak ada tindakan gitu loh. Sampai presiden harus marah-marah. Ya, kita sudah melakukan pembinaan. Cuman kan yang namanya pedagang pakaian bekas ini kan kita sumbernya dari mana-mana, Bang Hotman. Maksudnya Kementerian Perdagangan gagal untuk mencari sumbernya gitu, cukongnya, konglolnya, yang import. Yang diatur, Bang Hotman, ada impor, larangan impor pakaian bekas. Tentu kan ada yang import. Artinya belum ada kesulitan menemukan siapa pelaku importirnya. Karena diimpor secara ilegal, itu yang menjadi persoalan. Karena impor secara ilegal. Tapi kan bisa diselidiki. Pedagang beli dari si A beli dari si B. Kan bisa di-trace. Atau memang tidak ada, kalau nggak viral nggak ada yang peduli gitu. Nggak, jadi kejadian kami di Pekanbaru, Bang Hotman, itu kita hanya ketemu kuli-kuli angkut. Mereka tidak ada komunikasi via telepon. Jadi mereka ketemu di pelabuhan, disuruh bawa, ya sudah, kita ada laporan masyarakat, kita sergap, dan langsung kita tindak lanjuti dengan pemusnahan seperti itu. Begitu ya? Oke, kita istirahat dulu. Setelah yang berikut ini tetap di Hot Room.
Temu lagi di Hot Room. Bapak Jimmy Kartiwa Sastra Atmaja, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Sebagai asosiasi pertekstilan, ini baju bekas ini menurut Bapak masuknya benar melalui jalur pelabuhan tikus. Dan bea cukai angkat tangan, nggak sanggup menanganinya. Anda pendapatnya gimana? Menurut saya juga mungkin kalau pelabuhan banyak sekali yang pelabuhan tikus ya, masuk ke Indonesia. Emang akhir-akhir ini jumlahnya yang dirasakan oleh teman-teman di IKM dan industri dari tahun ke tahun agak sedikit naik ya nilainya. Naik apanya? Jumlahnya. Itu jadi apakah itu semua melalui pelabuhan tikus atau memang impor tapi dalamnya ada izin resmi impor tapi dalamnya adalah pakaian bekas? Harusnya saya pikir sih melalui pelabuhan tikus ya. Kesalahan siapa ini sehingga bisa bobol begini? Bea cukai atau perdagangan? Atau kepolisian? Berani nggak ngomong? Saya pikir ini tanggung jawab kita bersama semua ya. APH, di situ juga ada APH. Mungkin kan dari Kemendak kan ada penyidik PPNS, ada dari Bea Cukai, ada kepolisian, ada TNI. Ini mungkin semua harus kita duduk bareng semua. Seberapa besar pengaruh dari import baju ini terhadap itu? Berapa persen dia dari pasar? Penurunan dari teman-teman di IKM itu order udah 30-40%. Biasanya itu di menjelang Lebaran mereka itu ordernya itu cukup banyak. Tapi tahun ini agak berbeda. Artinya itu digantikan oleh baju bekas begitu? Ya mungkin salah satunya. Dan sampai hari ini belum ada diadili siapa importir cukongnya? Hah? Setahu saya mungkin sepengetahuan saya belum ada. Belum ada. Pak Suroto, ini salah siapa? Jadi kalau, salah siapa ini? Apakah bea cukai itu seperti zaman Soeharto perlu diganti dengan SGS? Kewenangannya dicopot semuanya kalau memang gagal. saya kira jelas ya yang tadi dikatakan sama Bang Hotman. Bang Hotman kan ahli hukum dan bagaimana caranya mengetres barang itu kan sudah sesederhana itu sebetulnya. Kalau gampang technical. Sekali. Jadi menurut saya ini pengabaian oleh pemerintah sendiri. Siapa itu? Sebenarnya ya Kementerian Perdagangan yang paling bertanggung jawab menurut Bukan saya. bea cukai? Bea cukai juga saya kira kena Jadi dosanya. kelalaian bea cukai dan perdagangan ini? Iya, saya kira ini kelalaian. Jadi kesengajaan. Kalau tidak ada unsur kesengajaan, kenapa diambil kebijakan yang reaktif seperti ini oleh Presiden? Dan kemudian Presiden minta 2 hari selesai tangkap, harus jelas kan gitu. Dan yang rugi rakyat kecil? Betul. UMKM ditutupi, pasar-pasar. Ya. Jadi dampaknya ini sebetulnya korbannya rakyat kecil semua. Industri tenunnya Mbak Vicky So misalnya yang itu harusnya bangkit juga kemudian sekarat karena memang tidak ada insentif. Apakah menurut Anda importir baju bekas ini memang ada permainan uang dengan oknum perdagangan dan bea cukai? Kalau itu tugas Bang Hotman lah caranya. Menurut Anda sebagai analisa? Ya kalau menurut saya itu harus dicek dulu ke dalam. Jadi Kementerian Perdagangan, Bea Cukai ini harus dicek ke dalam. Dengan jumlah yang sangat besar begini, tidak mungkin tanpa ada permainan. Kalau tidak ada permainan itu sulit sekali. Ya, Bang Suroto. Jadi gini, perlu saya klarifikasi di sini. Pengawasan yang kami lakukan di perdagangan itu berdasarkan regulasi yang berlaku. Nah, regulasi menyatakan pengawasan kita berdasarkan pengaduan masyarakat. Jadi nggak boleh aktif gitu? Ya, Anda melihat dagang besar-besar barang bekas, diam saja tanpa ada yang ngadu? Bang Hotman, PPNS kami di PKTN itu cuma 63 orang. Kurang orang? Alasannya itu lagi? Wilayah kita luas. Tapi kan di Pasar Baru, di mana-mana, dekat banget sama kantor kalian. Itu tidak dilarang. Dagang pakaian bekas. Iya, tadi kan Pak Suroto bilang kalau pedagang A bisa beli dari siapa? Kalau saya menjual barang bekas, tentu pasti ketahuan saya beli dari siapa. Si A beli dari si B, si B dari si C beli dari importir. Akhirnya ketangkap atau memang sama sekali keperdagangan tidak bekerja? Kita bekerja sudah maksimum. Dan yang kita kerjakan bukan hanya ngawasin pakaian bekas, banyak sekali. Dan kita sudah bekerja sama dan kami sudah koordinasi. Bagaimana ini isu thrifting yang makin berkembang bisa dieliminir. Dan sekarang kalau ngurusi barang bekas ini aja nggak bisa, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, kepolisian, itu sebetulnya untuk ngurusi yang lain udah pasti kacau banget. Makanya saya bilang tadi, orang berpeti-peti baju bekas saja nggak bisa ditangkap, apalagi barang mewah. Udah menurut saya Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, kepolisian itu langsung introspeksi ke dalam. Menurut saya menteri-menterinya kalau perlu copot semua. Oke, Vicky So, apa yang Anda alami? Anda pedagang apa nih? Kebetulan brand sepatu ya, sepatu. UMKM? UMKM. Anda dirugikan dengan impor baju bekas ini? Buat
Saya sendiri kalau memberi pandangan, mungkin banyak teman-teman UMKM yang sedikit merasa dirugikan. Cuma sedikit? Sedikit merasa dirugikan karena begini, buat kami sebenarnya tantangan itu tidak, ancaman itu kan tidak hanya dari produk thrifting. Brand-brand dari luar yang legal datang ke Indonesia, yang import, semua bisa menjadi ancaman dong. Benar. Tidak, dan itulah. Terutama dari Cina, dari banyak manapun. merek terkenal tapi palsu. Benar. Itu dari manapun sebenarnya buat kami UMKM, itu sangat bisa menjadi ancaman. Nah, jadi sebenarnya kalau saya boleh menghimbau ke teman-teman sendiri yang UMKM ataupun IKM, jadikan ancaman itu sebagai tantangan. Dan ini juga bagi pemerintah ya. Jangan cuman misalnya seperti orang tua yang melarang anaknya, tapi tidak bisa memancing anaknya untuk lebih kreatif. Kita ini industri kreatif. UMKM ini kan menuntut kita untuk kreatif, apapun ancamannya. Jadikan tantangan. Tapi kita dulu, waktu zaman dulu, kamu juga sering beli baju bekas dulu, barang bekas, benar nggak? Betul. Nah, baju bekas atau thrifting ini hanya sebagai salah satu referensi berbelanja. Artinya? Ya, ketika saya ingin mencari barang vintage, kebetulan saya suka barang vintage, ya saya membeli. Jadi sekarang ini kan Presiden bilang itu ancaman bagi UMKM. Anda mengatakan tidak? Tidak. Kenapa? Karena ancamannya tidak hanya dari situ. Oke, ancamannya bukan hanya barang bekas. Betul, bukan hanya barang bekas. Seluruh, gimana? Jadi begini Bang, ini sebetulnya yang namanya pelarangan thrifting ini sebetulnya kan narasi yang dibangun oleh pemerintah ini seakan-akan ini untuk melindungi industri lokal, ya kan? Industri lokal. Padahal ini sebetulnya menurut saya permainan dagang juga. Jadi importir barang-barang yang dari Cina yang tadi Bang Hotman sebut itu sudah 80%. Dan peningkatan ini thrifting ini kan akan menggerus market share mereka. Jadi Anda bermaksud mereka. Anda mau bahwa ada orang melindungi barang-barang dari Cina agar bebas masuk? Kalau tidak kalau memang pemerintah serius mau melindungi industri dalam negeri, industri tekstil dalam negeri kan bakso dan sebagainya ini harusnya harus ada jelas insentifnya di sektor hulu sampai hilirnya Bang Hotman. Jadi hulunya misalnya apa, problemnya di mana. Dan bukan tiba-tiba reaktif seperti ini. Menurut saya ini karena ya tadi ada efek Mbak Vicky Su sendiri kan sudah menjelaskan tadi bahwa sebetulnya problem industri kita di tekstil dalam negeri kita itu adalah ancamannya importasi yang datangnya baik legal maupun ilegal kan gitu. Betul. Dan jadi kalau boleh menambahkan, sebetulnya saya sangat berterima kasih juga kepada pemerintah. Sebenarnya pemerintah itu sudah banyak membantu kami IKM ataupun UMKM untuk memberikan pengarahan dan kelas-kelas industri. Saya baru pulang kemarin dari Cilacap dan Purwokerto kebetulan terkait dengan IKM juga. Tapi masalahnya di masyarakat itu, jadi nggak cuma sekedar, makanya tadi saya bilang nggak cuma sekedar dilarang tapi harus dipancing untuk kreatif. Jadi pemerintah juga harus selain menyiapkan pancing mereka sudah memberi nih pelatihan. Kolamnya juga diberi dong gitu. Jadi jangan hanya melarang thrifting sebagai ancaman gitu, tapi dibentuk masyarakatnya, disugesti untuk kreatif. Oke, Bang Hotman. Ya, kita harus istirahat dulu. Setelah yang berikut ini nanti juga kepada Pak Bea Cukai ada Pak Rusdianto, Ketua Pedagang Pasar Cimol dan Gede Bage Bandung, dan juga Pak Silalahi dari Wakil Pedagang Pasar Senen. Kita akan melihat dulu keluhan mereka. Ketemu lagi setelah istirahat berikut ini. Kalau untuk satu hari, untuk di weekend aja itu bisa 5 juta ke atas. 5 juta ke atas? Iya. Udah seneng banget kalau dapat 500 ribu juga udah seneng banget. Ya, karena banyak barang-barang yang unik yang biasanya nggak ada di pasaran gitu, bentuk-bentuknya yang unik. Gitu sih, jadi menarik kalau dipakai gitu. Iya, harganya miring juga kan. Pertama kualitasnya kan apa ya? Kalau barang impor kan meskipun bekas kan masih bagus. Kedua harganya. Harganya gimana? Harganya kan lebih murah.
Iya, soalnya ini kan pendapatan banyak orang kan ya. Terus kedua, nggak semua orang mungkin mampu beli branded yang harganya mahal kalori. Jadi kalau di sini kayaknya bisa, misalnya pedagang untung, terus pembeli juga kayaknya bisa untung gitu. Karena ini sangat merugikan, sangat merugikan sekali para kita pedagang, khususnya orang-orang produksi. Itu sangat merugikan, itu akan melemahkan produksi-produksi pengrajin-pengrajin, konveksi-konveksi, karena banyaknya barang-barang bekas. Karena cenderung orang niat untuk membeli barang bekas itu tinggi sekali. Produk lokal kita juga banyak yang bagus-bagus, kenapa harus beli produk dari luar negeri yang udah gitu kan second gitu kan. Produk lokal yang udah bagus, yang udah mendunia, udah gitu kondisinya masih baru, kenapa harus beli yang second gitu aja. Ketemu lagi di Hot Room dengan kopi kesayangan saya, white coffee. Tolong Pak Nirwala dari Bea Cukai. Tadi Pak Suroto bilang Bea Cukai dan perdagangan gagal dalam segala hal, baik waktu mengawasi pemasukan maupun menindak. Masa menindak nggak tahu siapa yang jualnya? Sebetulnya posisinya Bu Vicky Su itu harusnya di sini. Ya. Ya, karena apa? Pendapat pelaku usaha dengan pengamat beda sekali. Oke. Kalau pengamat kita ikuti pendapatnya udah geser aja kemana lagi. Nggak fokus. Oke, jawaban dia, makanya tadi apa? tanggapan dia, Anda yang gagal katanya. Tidak bisa dong. Ya. Kalau itu gagal, kenapa saya tiap tahun nangkap? Bahkan sampai dengan bulan Februari kemarin kita sudah nangkap 700 bal, 41 kali. Tapi kok sampai presiden teriak berarti terlalu banyak yang lolos. Menurut saya itu hanya drama saja. Kalau mau membangun ekosistem, Bea Cukai perdagangan ini sebenarnya tidak seperti itu, Bang. Bentar, Mas. Bicara sesuai dengan tupoksi masing-masing. Ya, jadi Pak, jawaban Bapak gimana? Ya, Bapak tidak gagal, Bea Cukai nggak gagal. Saya nggak mau dianggap gagal. Tidak mau. Kalau Pak Nirwala mungkin nggak gagal, tapi menteri Anda udah pasti gagal itu. Kalau menurut saya presiden mendingan pecat menterinya, ganti Bang Hotman aja yang jelas. Oh, jadi gue? Enggak, ini ngomongnya makin ngawur. Oke, ya kan? Nggak ngerti kalau masalah. gitu, untuk Nggak ngerti masalah dia. saya mau wawancara dulu dengan Bapak Pak Rusdianto, Ketua Pedagang Pasar Cimol, Gede Bage, Bandung melalui Zoom. Halo Pak Rusdianto, seberapa besar penjualan baju bekas, barang bekas di tempat Anda? Kalau di Cimol Gede Bage Bandung, itu jumlah pedagang yang ada di Cimol Gede Bage Bandung lebih kurang 1.100 kios. Ya. Dan itu melibatkan beberapa ribu orang. Nah, kalau masalah penjualan, kami di sini itu sebagai pedagang pengecer. Di samping pedagang pengecer, juga kami melayani reseller-reseller yang membeli barang dagangan untuk dijual lagi. Ada berapa banyak penjual baju bekas di tempat Anda? Lebih kurang 1.100 orang, Bapak Rik. 1.100 orang, itu semua baju bekas dari luar negeri? Semua baju bekas. Maksudnya impor dari luar negeri? Ya. Anda tahu nggak itu beli dari mana dan siapa? Pasti ada konglomeratnya di belakang. Kalau kami pedagang pengecer, cuma sekadar kalau orang datang menawarkan barang yang kita terima di sini. Apapun jenis barangnya, kalau cocok kita beli. Setelah instruksi Pak Jokowi, sudah ada nggak yang pedagang di sana yang ditindak dari ribuan ini? Nah, kemarin ada dari Kemendak ya, untuk melakukan sidak ya, yang didampingi oleh Polda Jabar. Oh begitu. Sekarang kita pindah dulu ke Rifai Silalahi, Wakil Pedagang Pasar Senen Jakarta. Halo Pak Silalahi, Horas. Ya, halo, selamat malam Pak Hotman. Itu di Senen ada berapa banyak pedagang eceran barang bekas? Baju bekas? Kalau jumlah pedagang itu kurang lebih sekitaran Senayan itu ada 18.000 pedagang. Berapa? 18.000 orang. Total keseluruhan wilayah Senen. Total. Dan sekarang ini sudah berapa orang yang ditutup atau disidak oleh aparat setelah Jokowi teriak? Jadi begini Bang Hotman, kebetulan ini hari ini saya pakai baju thrifting ini. Dari mana itu bajunya? Ya ini hasil dari thrifting, yang artinya yang kita ambil dari tempat jualan. Tapi pada intinya gini Bang Hotman. Kenapa ini sekarang baru rame-rame sekarang ini? Kita kan sebenarnya sudah berjualan ini kurang lebih hampir 20 tahun. Ya, kenapa ini baru rame-rame sekarang? Terus penindakannya sepertinya sangat represif sekali gitu loh Bang Hotman. Kita nggak ngerti agendanya apa, kenapa sampai sejauh ini
usaha kita ini sampai ke retail dan pengecer itu pun disorot sangat tajam gitu loh Bang Hotman. Menurut Anda kenapa tiba-tiba Anda sudah 20 tahun praktek ini kok sekarang tiba-tiba disikat habis gitu? Nah, itulah yang kita tidak paham. Kenapa tiba-tiba ini setelah sekian puluh tahun, baru sekarang ini sangat sampai kepala negara sendiri pun ikut berkomentar. Artinya kalau kita dari bagian dari pedagang, sebenarnya kita nggak terlalu permasalahkan masalah peraturan itu. Intinya sekarang solusi yang kita cari. Solusinya ini kan bisa dari pemerintah. Jadi solusinya itu jangan hanya penindakan, tapi tanpa mencari solusi. So, harapan Anda apa? Apa harapan Anda? Permintaan Anda apa? Harapan kita sebenarnya sederhana aja. Jadi yang untuk pemerintah nih, pemangku kebijakan, kita ini kan rakyat kecil ya Pak. Yang kita usahakan ini hanya untuk perut dan ke rumah. Jadi harapan kita yang utama, ini dilegalkan. Kalaupun memang tidak bisa dilegalkan, minimal kita dikasih kuota gitu dari Menteri Perdagangan. Begitu. Oke, Pak Rusdi, sekarang Pak Rusdianto dari Pasar Cimol Gede Bage Bandung. Apa harapan Anda kepada pemerintah? Ya, perlu juga kami sampaikan Mbak Hotman ya. Saya sebagai perwakilan pedagang Cimol Gede Bage menggelutin bisnis ini udah lebih kurang 26 tahun sampai sekarang. Nah, baru kemarin-kemarin inilah pernyataan dari Kemendak termasuk dari Presiden. Nah, jadi sesuai dengan disampaikan oleh teman kita dari Pasar Senen, harapan kita juga bagaimana pemerintah itu memikirkan rakyat kecil. Kita ini sebagai rakyat kecil, Pak. Jadi pemerintah pasti harapannya bagaimana supaya bangsa ini sejahtera, otomatis salah satunya mensejahterakan rakyatnya. Kalau rakyatnya merasa sejahtera dengan dagangan yang mereka geluti seperti ini, kenapa pemerintah tidak mendukung? Mesti pemerintah mendukung. Seperti yang disampaikan teman saya tadi, kalau pemerintah bersedia untuk melegalkan barang ini, kenapa tidak? Kalaupun tidak bisa dilegalkan, minimal diatur. Pedagang pasti mengikuti cara-cara pemerintah yang sifatnya tidak merugikan rakyat. Oke, terima kasih Pak Rusdianto dan Ripai Silalai. Terima kasih. Sekarang saya tanya ke Pak Moga. Itu himbauan pedagang kecil. Apa tanggapan pemerintah, Kementerian Perdagangan? Apakah memang rakyat kecil dikorbankan sekarang ini? Ya, tadi Pak Rusdi sama Pak Silalai sudah menjelaskan bahwa agar tetap diberi kesempatan untuk berdagang pakaian bekas. Pemerintah sangat membuka lebar para pedagang baik di Senen maupun di Gede Bage Cimol itu untuk menjual pakaian bekas. Tapi ya kalau itu barang bekas dari luar negeri dilarang. Yang jelas kan impor pakaian bekas itu dilarang. Barang yang dilarang masuknya secara ilegal. Barang ilegal dijual itu akan berhadapan dengan. Jadi menurut Anda tidak ada kata maaf. Pokoknya barang bekas dari luar negeri tidak boleh dijual walaupun ribuan pedagang menjualnya. Tidak ada kata maaf. Untuk sementara ini kita melakukan pengawasan terhadap importasi pakaian bekas. Artinya tolong dijawab. Tidak ada kata maaf. Tetap ribuan pedagang tidak boleh menjual barang baju bekas atau barang bekas impor dari luar negeri. Pedagang boleh menjual pakaian bekas. Tapi kalau impor dilarang. Kalau impor ya kami menghimbau. Jangan menghimbau, ini kan soal hukum. Presiden sudah ngomong, bisa atau tidak? Ya, pelan-pelan lah kita minta. Presiden nggak bilang pelan-pelan, tindak tegas. Kapolri juga udah ngomong. Importasinya. Kapolri juga bicara terkait importasinya. Iya, tapi kan pembuktiannya kan harus dari pembuktiannya kan dari pedagang. Gimana Pak Suroto? Jadi menurut saya ini terlalu banyak permainan kata-kata. Sebetulnya ini terlalu juga menurut saya stimulasi dari perkataan atau perintah presiden itu jelas. Tapi ini sebenarnya semacam drama Bang Hotman. Karena apa? Karena yang dirugikan orang kecil. Satu tadi yang direpresi itu pedagang di pasar itu yang sudah berpuluh-puluh tahun hidup. Anak istrinya bergantung di situ. Mbak Vicky So tadi yang mewakili bagaimana beliau sebagai industri kreatif lokal juga yang dihadapi adalah naiknya masifnya importasi barang legal. Jadi menurut saya ini kegagalan serius dari aspek regulasi dan kebijakan program Kementerian Perdagangan yang tidak bisa melindungi rakyatnya. Jadi rakyat ini sekarang ini yang
Sudahlah, Kementerian Perdagangan ada, kita semua ini berpikir serius di ruangan ini kan untuk memberikan rakyat kecil. Bang Hotman juga. Tapi kan undang-undangnya memang ada sejak 2015 tidak boleh menjual barang bekas. Betul. Itu gimana? Lah menurut saya yang kalau bicaranya industri, sebetulnya ekosistem industri tidak melindungi industri kecil kita. Terus kemudian itu masifnya impor barang legal yang dari Cina itu yang naik sampai 80% itu menguasai importasi kita. Impor dari Cina naik 80%. Sedangkan impor baju bekas bukan naik 80%, tapi proporsinya 80%. Menguasai pasar 80%. Menguasai pasar 80%. Impor dari Cina menguasai 80%. 80%. Termasuk pakaian itu. Itu khusus yang tekstil atau pakaian, Bang. Oh begitu. Jadi makanya ancaman seriusnya menurut Mbak Vicky Su tadi jelas. Sebenarnya ada importasi yang jadi legal. Menurut Ibu Vicky tadi ancamannya bukan baju bekas ini. Bukan baju bekas, malah itu import dari Cina antara lain. Begitu itu Ibu Vicky Su. masih kecil. Kalau untuk saya sebenarnya ya, kalau untuk saya semua hal itu bisa menjadi ancaman. Makanya dari semua masalah kali ini dalam perdebatan, kalau saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang sudah selalu memberikan pancingan kepada masyarakat. Karena saya menyaksikan langsung, saya langsung turun ke masyarakat untuk memberikan pelatihan, Pak. Kebetulan. Terima kasih banyak kepada pemerintah. Tapi ini kan masalahnya sedikit sedang dinaikkan. Kalau misalnya kita bicara data, sebenarnya penjualan thrifting tertinggi itu di 2019, yang di mana Kementerian Perdagangan sudah memberikan peraturan lagi di 2021 dan 2022 yang diperbarui. Kita tidak bicara data, kapasitas saya sekarang saya ingin membantu pemerintah untuk memberikan solusi yang lebih baik. Yaitu oke, pancingan sudah diberikan. Jadi karena menurut saya semua ancaman itu ada dari segala, nggak cuma thrifting. Bukan hanya baju bekas. Nggak cuma baju bekas. Oke, kalau gitu kita istirahat dulu. Setelah yang berikut ini temu lagi di Hot Room. Temu lagi di Hot Room. Berikut ini kita akan melihat polling kenapa masyarakat membeli baju bekas yang berikut ini. Harganya murah, branded, modelnya nggak pasaran. Ya, yang mengatakan harganya murah, kenapa rakyat beli baju bekas? 60%, branded 18%, modelnya nggak pasaran. Itu kata rakyat, kenapa mereka mau membeli baju bekas. Gimana nih Bapak Ketua Asosiasi Pers Tekstil Pak Jemi, apa pendapat Anda? Ya, mungkin mengenai pakaian bekas, kenapa harganya murah? Ini di negara sana itu kan melalui program giveaway. Yang diberikan secara cuma-cuma, mungkin kalau di negara Eropa dan Amerika mungkin ya salah satunya diberikan melalui Salvation Army. Ya. Mungkin oleh seseorang itu barang itu dikumpulkan, dijual ke Indonesia, dipilih-pilih, salah satu marketnya itu adalah Indonesia. Ya, itu salah satu yang kenapa murah sekali, karena boleh katakan nggak ada cost produksinya. Ya, sedangkan kalau di industri kita kan, walaupun di IKM tetap ada cost produksi, ada cost raw material, ada cost labor cost. Oke, kalau gitu sebagai segmen terakhir, apa solusinya? Ya, solusinya sebetulnya diizinkan dengan WTO, contohnya ada tariff barrier. Kalau diseludupkan bagaimana bisa bicara tarif? Kan diseludupkan melalui pelabuhan tikus. Ya kita bisa, mungkin bisa salah satunya juga, bisa nggak seandainya mungkin pelabuhan-pelabuhan dibikin secara aturan, kita lokalisir. Contohnya untuk pakaian, bisa nggak hanya di beberapa pelabuhan saja? Tapi kan pelabuhan tikus, namanya juga tikus, nggak tahu di mana. Begitu, kalau seandainya sudah dilokalisir pelabuhan yang mana, yang jelas yang itu udah pasti ilegal kan? Oh begitu. Dan itu artinya kalau harusnya bea cukai tahu mana pelabuhan tikusnya. Begitu. Dan menurut Anda bea cukai gagal selama ini. Yes or no? Ya, pelabuhan tikus cukup banyak. Dan bea cukai gagal menutupnya atau gagal mengawasinya. Ya mungkin itu yes or no? Yes, oke. Vicky, apa solusinya? Kalau saya tetap solusinya adalah yang bisa merubah nasib kan kita sendiri. Gak usah anggap segala sesuatu itu ancaman atau tantangan. Jadi untuk kita para industri kecil menengah atau UMKM, dibantu bersama-sama dengan pemerintah,
Diberikan semuanya, jadi nggak cuma pancing tapi juga kolamnya untuk kita meningkatkan kepercayaan diri. Bapak Presiden jelas berbicara untuk kita meningkatkan belanja. Jadi Anda setuju nggak baju bekas dilarang? Dengan regulasi. Anda setuju? Dengan regulasi. Udah dari dulu memang ada regulasinya? Ada, tapi dengan regulasi yang lebih terstruktur. Jadi untuk misalnya Pasar Senen atau Gede Bage yang sudah lama, mungkin mereka lebih bisa diatur bagaimana kapasitasnya. Karena ini udah menyangkut masyarakat kecil. Izin saya menjelaskan mengenai pakaian bekas. Ya. Jadi ini sebetulnya namanya orang, pakaian bekas ini di negara yang maju seperti Amerika, fast fashion itu umum. Ya. Mereka itu harus membuangnya. Ya. Membuang itu recycle itu tidak murah. Ya. Banyak orang berpikir itu kalau recycle produk itu harganya murah. Ya. Tapi nyatanya tidak. Jadi mereka dengan mudahnya mengirimkan kepada negara ketiga. Ya kita harus pikirkan juga dari jumlah yang pakaian bekas yang dimasukkan itu belum tentu bisa 90%-nya layak pakai. Ya. Kita harus pikirkan berapa persen yang tidak layak pakai. Mungkin kita bisa berkaca. Enggak, coba. Menurut Anda, perlu nggak tetap dipertahankan? Tidak boleh impor atau tidak? Saya pikir perlu. Oke, dan undang-undangnya masih ada. Pak Suroto, jadi gimana cara mengatasi ini? Anda selalu menyerang bea cukai dan Kementerian Perdagangan. Kau bilang gagal mereka ini. Ya, Anda itu kan kepentingan paling tugas fungsi beliau-beliau ini kan menjaga kepentingan publik. Tadi yang dirugikan jelas kan, industri kecil. Jadi ngatasinya gimana? Tolong to the point. Jadi to the point-nya intinya adalah ada persoalan yang harusnya jelas pemerintah itu nggak perlu drama. Buat aja yang namanya kebijakan insentifnya jelas. Misalnya apa? Subsidi bunga untuk kredit mereka berdagang dan juga membangun UMKM industri. gitu? UMKM-nya atau industri kecilnya. Anda mengatakan bahwa impor baju bekas tetap boleh? Untuk importasi tadi kan jelas Bang Hortman. Sebetulnya kan importasi barang bekas ini sudah dilarang. Ya. Kalau sudah dilarang ya jangan main-main di situ gitu loh. Ya itu kan masalahnya. Jangan main-main, mereka tidak sanggup mencegahnya. Nah, menurut saya cara mencegahnya sederhana, ganti aja Menteri Perdagangannya selesai. Ganti aja Menteri Perdagangan, jangan gitu dong, teman gue itu. Oke Pak Moga, katanya Kementerian Perdagangan gagal. Setuju? Mengatasinya gimana ini? Kami birokrat bekerja berdasarkan regulasi Bang Hotman. Ya. Kewenangan kami dibatasi. Tentunya kami mohon kerjasama semua pihak agar masalah ini bisa diatasi. Baik dari bea cukai, kepolisian, dan aparat penjaga perbatasan lainnya. Dan kepada masyarakat, karena ini sudah diatur sebagai barang yang dilarang, berarti kan ilegal. Kami mohon ya agar tidak menjual atau masyarakat tidak membeli sehingga masuknya barang-barang pakaian bekas ilegal ini bisa Itulah saran dari Kementerian Perdagangan. Sekarang tuan rumah terutama di sini, Pak Nirwala Bea Cukai. Apa solusinya? Terima kasih Bang. Jadi untuk mengatasi impor atau memasukkan baju bekas yang ilegal, kita harus gotong royong, kolaborasi dengan semua siapa? pihak, baik dengan TNI, Angkatan Laut. Kenapa Anda tidak lakukan itu? Sudah. Tapi gagal? Bukan, kemarin baru dibuka itu. Baru kemarin? Oh bukan, sejak 2017 sudah dilakukan. Tapi Presiden mengatakan masalah serius, berarti gagal bea cukai. Presiden yang ngomong loh, bukan? Ya, itu bukan masalah yes or no. Jadi masalahnya bukan gagal tidak gagal. Apa dong? Ya, kalau gagal kenapa kita bisa nangkep ribuan bal? Iya, kalau ada ribuan tertangkap tapi jutaan masih lolos gimana itu? Ya, nanti saya suatu ketika mau ngajak Pak Suroto untuk patroli laut maupun patroli darat, biar tahu darat seperti berarti apa. Anda mengatakan ini masalahnya karena keterbatasan tenaga untuk mengawasi pelabuhan-pelabuhan tikus. Iya. Jadi, pertanyaannya kalau baju-baju bekas saja yang gampang dilihat kasat mata, nggak bisa diawasi, bagaimana dengan barang-barang mewah? Ya. Jadi urusan ini Bang Hotman, saya kira udah jelas tadi Bang Hotman sendiri yang berpikir sederhana dengan men-tracing barang yang sudah terlihat di lapangan seperti itu. Anda mengatakan bahwa itu pasti pelakunya itu juga? Itu, jadi sebetulnya saya percaya Pak Nirwala dan kawan-kawan ini sudah tahu itu barangnya di apa, tadi Pak Rusdi barang itu dan orang-orangnya itu di mana. Bilang kan? Jadi saya dia kira nggak tahu siapa importirnya. jadi kalau misalnya tracing itu pun tidak bisa dikerjakan oleh TNI, Polri tadi sudah kerjasama dengan Bea Cukai. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak ini selama ini dalam menjaga kepentingan publik rakyat yang kecil-kecil tadi yang jadi korban, baik yang menjual maupun industri kecilnya. Bang, ini kan boleh... menurut saya
Gimana? Boleh menambahkan ya, daripada kita selalu fokuskan selalu pada masalah ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Jemi, karena ini kan sebenarnya di luar negeri digunakan untuk reuse, recycle. Ya. Sehingga tidak ada pembakaran sampah. Nah, yang perlu dibatasi itu adalah sampah yang masuk ke Indonesia. Sampah fashion. Sampah lebih bahaya daripada baju bekas. Sampah fashionnya ya. Sampah fashion. Jadi kalau memang mau memikirkan juga rakyat kecil, kan sudah ada sentra-sentra yang tadi Bapak dari Gede Bage dan Pasar Senen mungkin untuk yang sentra-sentra tersebut bisa lebih dipertimbangkan asalnya dari mana, sudah disortir lebih dahulu, atau barang-barangnya ini benar-benar barang yang masih layak untuk pakai. Tapi ini hanya sedikit solusi, karena sebenarnya kalau bisa dilarang, kenapa tidak? Oke. Gitu. Izin satu lagi Bang. Satu terakhir. Ya. Mungkin satu solusi yang bagi kita semua, bagaimana teman-teman bisa mencintai produk dalam negeri. Betul. Ya, teman-teman yang tadinya menjual barang thrifting, bagaimana bisa menjual barang-barang teman di IKM? Benar. Bagaimana teman-teman IKM kita bisa naik kelas? Jadi dari ekosistem dari IKM sampai ke hulunya bisa terjaga ini semua. Terima kasih. Terima kasih. Bang, dan menambah kepercayaan diri ya. Pemerintah memiliki PR untuk menambah kepercayaan diri kita untuk menjual barang produksi kita. Terima kasih. Inilah akhir dari diskusi kita malam ini. Namun perlu diingat, manusia adalah tetap manusia. Dia tetap ingin barang-barang branded. Itu tidak bisa dihindari. Masalahnya adalah tadi Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan seolah-olah mengatakan nyerah. Bea Cukai mengatakan tidak sanggup mengawasi pelabuhan-pelabuhan tikus. Jadi solusinya harus segera Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai lagi dan juga aparat terkait untuk segera bekerja lagi. Kalau baju bekas aja bisa masuk melalui pelabuhan tikus, bagaimana dengan barang-barang mewah seperti berlian saya ini? Berapa negara yang dirugikan? Intinya terjadi lagi kasus viral dulu, baru aparat bertindak. Itulah sekarang budaya penegakan hukum di Indonesia. Demikianlah kesimpulan kita akhir ini. Terima kasih kepada para semua narasumber. Jangan lupa menonton Hot Room selama bulan puasa ini jam 9 malam. Setiap hari Rabu jam 9 malam. Hanya membahas yang hot-hot.